Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesempatan, kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat subuh. Dan kita lanjutkan dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah nikmat yang besar yang mana taufik atau kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, ini yang disebut dengan taufik. Itu tidak diberikan kepada banyak orang. Mungkin hidayatul Islam mereka punya, tapi hidayah ya berupa taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba dalam melaksanakan apa yang dia tahu dari kebenaran dan meninggalkan apa yang dia tahu dari keburukan, itu tidak semuanya ya Allah berikan. Makanya penting kita selalu senantiasa meminta kepada Allah hidayah dan senantiasa melaksanakan hidayah atau kebaikan yang kita ketahui. Karena syarat ditambahkannya hidayah adalah kita berupaya melaksanakan kebenaran atau hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mengambil petunjuk, menerimanya ya, berlapang dada atas petunjuk, melaksanakan petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk. Dan mohon petunjuk itu adalah permohonan yang senantiasa kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Maka nikmat hidayah berupa taufik, yaitu tadi kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan kebaikan yang sudah kita ketahui, itu adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa Allah muliakan. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang 3 golongan ya. Teks hadisnya mirip-mirip. Kata Nabi ada 3 golongan. La yukallimuhumullah, Allah pada hari kiamat tidak mengajaknya bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau memandang mereka. Ya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau mensucikan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi 3 golongan ini azab yang pedih. Masya Allah, ini ancamannya serius ini. Jadi ada hadis
yang menjelaskan tentang 3 golongan yang mendapat 4 ancaman ini. Apa tadi? La yukallimuhumullah, Allah tidak mau mengajaknya bicara. La yanzuru ilaihim, Allah enggak mau melihat dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Subhanallah, ini mengerikan ya ancaman. Ada 3 golongan. Namun redaksi hadis-hadis setelah kita telusuri yang menggunakan, kalau bahasa kita diksi, atau menggunakan ancaman ini, ya, memang rata-rata 3 penyebutannya, tetapi satu hadis dengan hadis yang lain beda-beda golongannya. Paham ya? Di hadis yang ini 3 golongan itu adalah A, B, C. Di hadis yang lain 3 golongan ini adalah, ya, lanjutannya A, B, C, D, E, F, G, ya. Lanjutannya, jadi ada 3 hadis, ya, yang berbicara tentang 3 golongan ini. Namun cirinya beda-beda. Ciri golongan ini berbeda-beda. Baik, kita akan bacakan siapa saja 3 golongan itu dan coba kita jelaskan maksud dari golongan-golongan yang terancam dengan 4 ancaman ini. Tentu kita berharap semoga Allah tidak menjaga kita, Allah tidak menjadikan kita dan menjaga kita dari tergolong kepada golongan-golongan tersebut. Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, thalathatun, ada 3 golongan kata Nabi, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak mengajak kepada 3 golongan ini bicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Qala, Abu Dzar berkata, faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi mengulang-ulang kalimat tadi, ya, 4 ancaman tadi sebanyak 3 kali. Berarti ini perkara serius. Qala Abu Dzar, kemudian Abu Dzar menimpali, khabu wa khasiru, celaka dan rugi betul mereka itu ya Rasulullah. Manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, al musbilu izarahu, orang yang memanjangkan kainnya, atau yang disebut dengan isbal. Sering mendengar istilah isbal, ya, memanjangkan kainnya lebih dari lutut. Nanti akan kita jelaskan. Wal mannan, orang yang suka memberi tapi suka diungkit-ungkit pemberiannya. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang suka menawarkan dagangannya bil halifil kadzib, dengan sumpah-sumpah palsu. Menawarkan dagangannya, demi Allah ini harganya cuma ini, demi Allah saya, ya, modalnya cuma sekian nih, demi Allah. Nah, maka ini mendapat ancaman. Hadis yang kedua sama, Nabi menyebutkan 4 ancaman tadi. Hadis ini dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim juga. Tetapi golongannya berbeda. Siapa 3 golongan yang mendapat 4 ancaman ini? Dalam hadis yang kedua adalah syaikhun zanin, orang sudah tua tetapi dia berzina. A'udzubillah. Wa malikun kadzdzab, raja yang hobi berdusta kepada rakyat. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin tapi dia punya karakter sombong. Sudah miskin sombong. Maka ini berarti beda nggak dengan yang pertama? Beda semuanya, ya, tidak ada kesamaan. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, thalathatun, sama ya kalimatnya, 3 golongan tidak Allah ajak bicara, tidak Allah pandang mereka, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 golongan dalam hadis yang ketiga? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil, laki-laki yang memiliki kelebihan air
ya di di tanah umum, yamna'uhu min ibni sabil, tapi dia bahasanya dipageri. Jadi ini punya umum nih tadinya, kemudian dipageri dan melarang orang lain mengambil air dari situ. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billahi la akhadhaha bikadza wa kadza fasaddaqah. Dan laki-laki atau seseorang, ya ini karena tidak berlaku hanya kepada laki-laki, seseorang yang menjual barangnya, menawarkan barangnya setelah waktu asar dan dia bersumpah dengan nama Allah, sungguh saya telah membelinya segini-segini, namun dan dibenarkan ucapan itu oleh yang mau beli. Demi Allah nih, saya modalnya sekian, demi Allah. Fasaddaqahu, maka pembeli pun membenarkan. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal dia dusta. Dia menguatkan argumennya dengan bersumpah. Tapi sumpah Allah yang mulia ini digunakan untuk menutupi kedustaannya. Nauzubillahi min dzalik. Wa rajulun, dan seseorang baya'a imaman, membaiat imam, sumpah untuk setia kepada pemimpin, la yubai'uhu illa lidunya, tidaklah dia bersumpah setia itu kecuali untuk mendapat bagian dunia. Fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Kalau dikasih ya dia setia, kalau enggak dikasih dia tidak setia, memberontak bahasanya gitu. Maka ini kalau kita lihat rangkaian dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua berbeda 100% golongan yang disebutkan. Hadis pertama dengan hadis yang ketiga ada kesamaan satu, ya, yaitu orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Sehingga kalau 3, 6, 7, 8, 9, ya, kalau ada persamaan satu, ya berarti ada berapa? 8 golongan kurang lebih yang mendapat ancaman tidak Allah ajak bicara, tidak Allah pandang, tidak Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Baik, bagaimana memahami hadis ini? Jamaah sekalian rahimakumullah, ini penting. Ya, tentu ancaman ini ancaman yang serius, ya. Pada hari kiamat tidak Allah ajak bicara. Itu menunjukkan murka, betul gak? Kita ini kadang diemin orang tuh karena kita marah atau karena kita senang gitu kan. Diemin orang itu biasanya kita marah, tidak mau ngajak bicara fulan. Bahkan dalam hadis la yahjur akhahu fawqa thalath, kata Nabi tidak boleh seorang muslim itu marahan kemudian didiemi itu saudaranya lebih dari tiga hari. Al-hajr itu nggak boleh, ya. Maka mendiamkan seseorang itu biasanya karena marah. Begitu juga Allah mendiamkan pada hari kiamat. Keadaan hari kiamat itu mengerikan, Pak. Mengkhawatirkan, mengerikan. Bahkan setiap nabi itu merasa khawatir atas dirinya. Kita tahu pada peristiwa mahsyar, ya, peristiwa mahsyar dijelaskan oleh Nabi SAW, manusia ini kebingungan. Ini tidak ditegakkan hisab, kondisinya mencekam karena matahari didekatkan sangat dekat. Maka mereka akhirnya mencoba mencari perantara yang bisa, bahasanya memohon kepada Allah agar kondisi yang mengkhawatirkan ini diselesaikan, baik segera ditegakkan hisab atau yang lainnya. Mereka mendatangi para nabi, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi, ya, seperti yang sering kita dengar, Nabi Musa dan seterusnya. Apa jawaban mereka? Nabi Isa dan seterusnya. Apa yang mereka jawab? Innar Rabb ghadabal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qattun. Oh, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla pada hari ini, hari kiamat, sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah saya dapati sebelumnya. Jadi Allah sedang sangat murka. Jangan ke saya itu pernah melakukan dosa, ya, seperti Nabi Ibrahim, saya pernah melakukan dosa, saya pernah berdusta. Ya, Nabi Musa
jangan kepada saya pernah membunuh jiwa tidak dengan alasan yang benar. Terus para nabi menolak untuk memohonkan kepada Allah agar kondisi yang sulit ini selesai, ganti ke kondisi yang lain, yaitu tegaknya hisab. Segera ditanya amalan, dikoreksi. Kan kalau sudah hisab sudah jelas, kalau dia ahli surga, jalannya setelahnya itu mudah, ya kan? Kalau dia ahli neraka ya semakin sulit, ya. Maka yang siap memohonkan permintaan kita nanti di hari kiamat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi hari kiamat itu nggak mudah. Makanya banyak hadis memotivasi kita supaya urusan di akhirat, urusan di hari kiamat, khususnya di mahsyar itu gampang. Di antaranya kita disuruh banyak baca Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat, ya. Kita diperintahkan Nabi untuk banyak berpuasa, karena puasa itu memberikan syafaat. Al-Quran, as-sawmu wal-Quran yashfa'ani, kata Nabi. Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada mereka yang sering berinteraksi dengan amalan itu, ya. Kemudian imam yang adil akan mendapat naungan pada hari kiamat, ya kan. Orang yang hatinya terpaut ke masjid, selalu ingat waktu sholat, ketika azan segera dia ke masjid, bahkan sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid, ya. Yang disebutkan sab'ah, 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah, itu karena memang kondisi hari kiamat itu tidak mudah. Kita perlu mempersiapkan di dunia ini amalan, ketika kita masuk fase tersebut Allah mudahkan karena amalan kita, ya. Ada lagi yang lainnya, hadis yang berkenaan tentang ini banyak, kalau kita sebutkan mungkin akan mengambil waktu yang banyak. Intinya, ya, kondisi hari kiamat itu susah. Maka ketika Allah mengancam tidak diajak bicara, Allah tidak mau mengajak bicara, maka jangan remehkan. Jangan sampai kita masuk dalam golongan jangan diremehkan. Alah gampang lah, insya Allah mah bisa lewati dengan mudah misalnya. Jangan, karena di sini diancam tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara, kata para ulama, menunjukkan bahwasannya Allah itu di antara sifatnya berbicara. Ini ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah itu berbicara. Namun mereka berselisih tentang berbicara apakah dengan suara dan huruf-huruf ataukah tidak dengan suara dan huruf, karena kaidahnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama yang kuat, ya, tentang masalah kalam. Walaupun banyak dari para ulama menguatkan Allah berbicara dengan suara dan huruf-huruf. Ini menunjukkan Allah berbicara. Nah, kita tidak diajak bicara, dicuekin, menunjukkan Allah murka sekali dengan perbuatan itu. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak mau memandang mereka. Tidak memandang di sini bukan berarti, ya, jangan difahami keliru, orang yang masuk golongan ini kemudian kok nggak kelihatan sama Allah misalnya, bukan. La yanzuru ilaihim artinya Allah melihat mereka, tapi Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat. Allah melihat mereka, tidak ada yang bisa luput dari pandangan Allah. Itu keyakinan kita, Allah maha melihat segala sesuatu. Ketika hari kiamat terlihat, golongan ini terlihat oleh Allah, tapi Allah memandang mereka tidak dengan pandangan rahmat. Subhanallah. Bayangkan, tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Ini mengkhawatirkan. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikan mereka. Ya Allah, kita ini berharap mendapat pengampunan dari Allah. Kok kita sampai tidak disucikan dari dosa pada kondisi tersebut, itu sangat mengkhawatirkan. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Baik. Dan juga golongan yang tadi kita sebutkan, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil menunjukkan bahwasanya dosa-dosa yang kita sebutkan tadi adalah kategorinya dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena dosa-dosa yang tadi kita sebut mendapat ancaman azab pada hari kiamat. Karena kaidah dosa besar
Ini ulama coba menyimpulkan, ya, dosa besar itu apa? Ya, mereka, di antara mereka ada yang mengatakan adalah dosa yang mendapat ancaman azab di akhirat, mendapat ancaman hukuman di dunia, ya, seperti mencuri dipotong tangan, berzina, ya, kalau belum menikah dicambuk, kalau sudah menikah dirajam. Tentu ini dengan pembahasan fikihnya, ya, bukan berarti orang pernah melakukan zina kemudian wah saya harusnya mati misalnya, enggak. Jadi kalau orang pernah berzina, naudzubillah, semoga Allah jaga kita semua dari perbuatan buruk tersebut. Orang pernah berzina kemudian kok dia tidak melapor kepada hakim, maka hakim tidak boleh nyari-nyari kesalahan orang. Ini pertama. Bahkan sekiranya orang itu datang untuk minta dihukum rajam misalnya, sunnahnya Rasulullah itu menolak. Menolak itu dalam arti dia suruh mencabut pengakuannya supaya tidak dijatuhi hukuman sudah taubat yang benar. Karena pernah ada orang datang mendatangi Rasul kemudian mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, wahai Rasulullah saya telah berzina. Apa kata Nabi? Bertanya kepada para sahabat, ini orang gila atau kenapa ini? Ini orang waras apa enggak? Kata para sahabat, waras ya Rasulullah, waras. Suruh pulang. Setelah pulang, besoknya datang lagi, ya Rasulullah, zina itu, saya telah berzina. Yang benar, mungkin kamu hanya ciuman, mungkin kamu hanya melakukan cumbu-cumbuan, ya, layaknya seorang suami istri. Pulang. Besoknya datang lagi, baru Nabi. Apakah seperti, mohon maaf, ember masuk dalam sumurnya? Ya Rasulullah, saya pengen disucikan. Baru Nabi hukum, jatuhi hukuman. Maka rajam itu memang bagian dari syariat. Tetapi seandainya orang benar-benar berzina, mengaku kepada hakim, dia masih boleh mencabut pengakuannya. Masih boleh di hadapan hakim, saya cabut pengakuan. Dan dia lebih memilih untuk bertaubat nasuha. Maka kembalilah, ini kalau kita bicara fikih nanti meluas kemana-mana. Jadi dosa besar adalah dosa yang mendapat ancaman di akhirat, mendapat ancaman di dunia dengan hukuman di dunia, dan dosa yang disebutkan mendapat laknat Allah, ya, dan dosa, ya, yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaidah dosa besar. Maka dosa-dosa yang tadi kita sebut dipastikan sebagai dosa besar karena mendapat ancaman di akhirat. Ini poin selanjutnya. Kemudian dalam hadis disebutkan ancaman bagi mereka, ya, yang al-munafiqu sil'atahu, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Maka telah sahih dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun, siapa yang bersumpah padahal sumpah itu sumpah yang dosa, yaqtati'u biha malum ri'in muslim, yang dengan sumpah itu dia mendapatkan bagian dari harta seorang muslim, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia akan menjumpai Allah dalam kondisi Allah murka dengan orang ini. Jadi dia bersumpah. Jadi bersumpah itu kan hanya boleh dengan nama Allah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut, siapa yang pengen sumpahlah dengan nama Allah atau diam, tidak usah bersumpah. Dalam hadis yang lain disebutkan, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara aw qad asyrak, telah berbuat kekafiran atau telah berlaku kesyirikan. Maka sumpah demi apa misalnya? Demi rembulan, demi apa misalnya? Orang yang sedang mabuk cinta itu demi apa itu? Demikian gitu kan.
Sumpah atas nama selain Allah nggak boleh. Yang hanya boleh menggunakan nama-nama Allah. Atau sumpah dengan Al-Quran. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh karena Al-Quran itu bagian daripada sifat kalamullah, dianggap sebagai kalamullah. Maka bersumpah itu dengan nama Allah, dan nama Allah nama yang agung, memiliki kekuatan di dalam hati seorang mukmin. Umumnya orang bersumpah kalau membawa nama Allah, harusnya dia nggak berani dusta karena sudah membawa nama yang agung dalam hatinya. Tapi kok ada orang yang pakai nama Allah untuk sumpah tapi berdusta? Nih, ini mendapat ancaman. Laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Ini berlaku umum, baik dalam hal dagang, baik dalam hal yang lain. Kita ini sering menggunakan sumpah Allah untuk lari dari masalah. Demi Allah dusta. Demi Allah. Padahal ancamannya serius. Bahwa alaihi ghadban. Nah, berkaitan dengan sumpah jual beli, Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, iyyakum wa kathratal halafi fil bai'. Hati-hati dari banyak sumpah dalam jual beli, kata Nabi. Fa innahu yunafiqu thumma yamhaq. Memang dia akan membuat laris dagangan tapi berkahnya hilang. Kita ini seorang muslim harusnya dalam mencari rizki lebih menitik beratkan pada keberkahan rizki daripada banyak dan berkah itu yang paling utama. Banyak tidak berkah, hati-hati. Harta itu kalau sudah tidak berkah, efeknya kemana-mana, kepada diri kita jadi malas ibadah, kepada keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak soleh dan solehah, susah dikasih tahu. Ini kalau kita berani ya mencari harta dengan cara-cara yang tidak berkah. Ya, tentu ini juga banyak sekali contoh-contoh, namun waktu yang tidak memadai. Maka Nabi ingatkan hati-hati dari banyak sumpah. Nah ini khususnya pembeli, ya, silahkanlah datang ke pasar ngecek orang yang suka sumpah. Ya, cara ngeceknya gimana Ustaz? Ya, datanglah ke pasar, ya, kemudian membeli barang, kita tawar gitu kan, kemahalan, ini paling modalnya segini gitu misalnya gitu ya. Mau ngetes orang suka sumpah, ini paling modalnya mas segini doang. Demi Allah, modalnya langsung keluar tuh nama Allah. Demi Allah. Ya, untuk meyakinkan kita pembeli bahwasanya ya, dia kalau jual di bawah harga itu dia merugi misalnya. Enggak usah membawa nama Allah. Ya. Baik benar maupun salah, baik dia benar-benaran harga segitu, dia jujur maupun tidak. Kecuali kepepet, dia baru menggunakan nama Allah. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak terpepet, ya, nawarkan barang itu tidak harus pakai sumpah, tapi memang cara paling ringkas itu pakai sumpah, karena yang beli seorang muslim, di hati seorang muslim ada pengagungan nama Allah, ketika bersumpah atas nama Allah, ya sudah. Ini diingatkan Nabi SAW karena memang banyak kaum muslimin yang melanggar. Nah, maka hati-hati dari bersumpah ya kepada barang-barang dagangan kita, ya, tetapi sumpah itu palsu maupun sumpah itu benar, karena tadi kata Nabi, bikin laris tapi berkahnya akan hilang. Kemudian dalam masalah sumpah ya atas barang dagangan ini, di hadis yang ketiga ya disebutkan sumpahnya itu kapan? Setelah waktu apa? Waktu asar. Kenapa disebut waktu asar? Apa istimewanya waktu asar? Sampai dijelaskan bahwasanya sumpah atas nama Allah dengan barang dagangan miliknya untuk menawarkan kepada pembeli, kenapa harus disebutkan waktu setelah asar? Kenapa enggak waktu yang lain? Maka kata para ulama, karena waktu asar ini bukan waktu biasa. Waktu asar ini termasuk waktu yang istimewa.
Kenapa bisa istimewa waktu asar? Dan sumpah ya atas nama Allah yang digunakan untuk melariskan dagangan diancam masuk dalam golongan yang merugi tadi karena dia bersumpah setelah asar. Sumpah dusta itu baik setelah asar maupun sebelum asar itu semuanya buruk. Tapi kenapa di sini disebutkan setelah asar? Karena waktu setelah asar punya kekhususan. Kenapa? Apa kekhususannya? Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim li Imam Nawawi, ya. Beliau mengatakan li syarafi hadzal waqt, karena waktu ini mulia, bisa babi disebabkan ijtima'i malaikatil laili wan nahar, karena waktu asar adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam bertukeran shift. Karena malaikat itu Pak, tempat tinggalnya di dunia atau di langit, di bumi atau di langit? Tempat tinggal malaikat. Hah? Ini perkara gaib ya. Maka kata para ulama, malaikat itu tinggalnya di langit, bukan di bumi. Di bumi ini tugas. Tapi kalau kita bicara tentang malaikat, satu akidah yang penting sekali berkaitan dengan malaikat adalah kita nggak boleh berpikir Allah membutuhkan bantuan para malaikat. Allah itu Al-Hayyul Qayyum, maha hidup dan maha bisa berdiri sendiri. Artinya Allah nggak membutuhkan siapa. Allah juga diantara sifatnya Al-Ghani. Allah itu maha tidak membutuhkan siapapun. Jadi malaikat melakukan tugas itu jangan seperti kita, ketika saya limpahkan tugas berarti saya nggak bisa melaksanakan sendiri. Enggak. Allah tidak seperti makhluk. Malaikat melaksanakan tugas karena itu bentuk ibadahnya. Bentuk ibadahnya para malaikat. Maka malaikat itu bertukaran shift. Ada shift pagi, ada shift malam, bertukaran. Kapan terjadi pertukaran ini? Pertukaran ini terjadi setelah asar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatan atau malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian di tengah-tengah kalian malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Tsumma yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Mereka berkumpul, bertemu ya para malaikat siang maupun malam itu pada waktu asar dan pada waktu subuh. Sehingga sumpah di waktu tersebut ya adalah lebih besar dosanya daripada sumpah palsu yang terjadi di luar waktu tersebut. Lebih besar dosanya. Kemudian juga dijelaskan ulama yang lain, karena pedagang itu kalau sudah masuk waktu asar pengennya dagangannya segera laris. Akhirnya dia menggunakan jurus terakhir, sumpah. Demi Allah nih barang paling bagus di pasar. Ya, saya ambil di pasar misalnya di Tanah Abang nih paling bagus ini. Nomor 1 grid. Nah, ini kan biasa suka nyebut grid ya, padahal ya supaya barang itu cuma biar laris. Demi Allah, misalnya udah pakai demi Allah berdosa, subhanallah. Taib. Kemudian ya di antara golongan yang disebutkan kita ambil mengacak ya, karena sebagian sudah jelas. Orang yang punya kelebihan orang punya kelebihan air di tanah umum itu nggak boleh dipagari. Misalnya ini tanah umum nih, biasanya dimanfaatkan masyarakat. Kemudian tiba-tiba dia pagari sendiri, ya, apalagi kita bicara di negara kita ya, bisalah melakukan negosiasi dengan orang setempat atau penguasa setempat misalnya, kemudian akhirnya bisa dipagari itu, jadi hak kepemilikan dia. Maka ini nggak boleh. Adapun air di rumah kita, di tanah kita Pak, kita punya tanah. Qadarullah ketika melakukan penggalian, keluar air yang bagus misalnya. Kemudian kita pagari, bukan kita pagari, ya kita larang orang lain ngambil. Itu boleh, terserah, karena itu ada di tanah kita. Ya, tetapi memang sedekah yang baik adalah sedekah air. Saya itu kalau bicara sedekah air, saya ingat ketika dulu kami belajar di Yaman,
itu banyak rumah-rumah, mungkin ini negara Arab secara umum, itu banyak rumah-rumah yang depan rumah itu biasanya ada gentong air yang diisi sama pemilik rumah setiap hari, dan disediakan gelas setiap harinya, dipersilahkan siapa saja yang lewat kalau mau minum silahkan. Ini Masya Allah, ini kebiasaan yang baik ya. Karena memang termasuk sedekah yang paling baik adalah sedekah air, karena air itu, kenapa sedekah yang terbaik? Karena air itu kebutuhan dasar, bagian daripada kebutuhan dasar. Maka yang dilarang oleh Nabi ini adalah air di tempat umum. Tadinya masyarakat mengambil, tiba-tiba dilarang, dipageri, ya, dianggap sebagai hak milik dan seterusnya. Maka ini termasuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara golongan yang tadi disebutkan, kita mengacak, adalah orang yang isbal. Isbal adalah menjulurkan pakaian bagi laki-laki ini, bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Menjulurkan pakaiannya, baik celana maupun pakaian, itu lebih dari mata kaki. Ini disebut dengan isbal. Maka dalam bab isbal memang ada ancaman. Termasuk hadis ini, hadis-hadis yang tadi kita baca mengancam mereka yang berlaku isbal. Tetapi bagaimana ya dengan hadis yang lainnya? Hadis yang lainnya berbunyi ya, man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang memanjangkan kainnya dengan maksud sombong. Jadi hukum larangan ini diikat dengan kesombongan. Kemudian juga hadis yang lainnya, ketika Nabi menjelaskan tentang bahaya isbal karena ada unsur kesombongan ini, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang kurus. Abu Bakar nih sahabat yang kurus perawakannya, suka apa bahasanya itu, merosot sendiri ya, suka merosot sendiri gitu kan, sehingga nggak bermaksud memanjangkan pakaian. Apa jawaban Nabi? Lasta minal khuyala, kamu bukan orang sombong. Berarti lagi-lagi Nabi menegaskan tentang kesombong. Baik, kita baca pendapat Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, karena tadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi menyebutkan, la yajuzu isbaluhu tahtal ka'baini in kana lil khuyala. Tidak boleh memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki dengan maksud sombong. Artinya hukumnya haram. Fa in kana li ghairiha, kalau tidak dengan maksud sombong, fahuwa makruh, hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dibenci tapi tidak dosa. Dibenci tapi tidak dosa. Kenapa? Karena memang ada ancamannya. Ancamannya jelas, hadisnya sahih. Ya. Maka yang paling baik adalah kita menjauhi isbal, baik ada kesombongan maupun tidak ada kesombongan. Tetapi kita juga tetap melihat kepada hadis yang mengikat hukum ini dengan kesombongan, sehingga keluar hukumnya, kata Imam Nawawi, kalau nggak sombong, makruh, tidak berdosa, tapi adalah aktivitas yang kurang pas. Bahkan sebagian ulama ada yang keras. Loh, nggak usah harus diikat kesombongan, karena selama kita sudah mendengar Nabi mengancam, kok kita masih menjulurkan pakaian dan mengatakan saya nggak sombong, kamu melanggar itu sudah bagian dari kesombongan gitu, paham nggak? Tetap memanjangkan pakaian itu bagian dari kesombongan. Ini ada yang berpendapat demikian. Tapi Imam Nawawi pendapat pertengahan. Imam Nawawi ini termasuk pendapatnya kalau nggak ada kesombongan dalam hati, karena ini kebiasaan orang Arab. Kalau mau sombong gitu ya, kalau mau dianggap orang yang pede, orang yang gitu ya, itulah. Itu dia menjulurkan pakaiannya. Ada juga sebagian orang, tentu ini nggak semuanya. Ada yang memakai cincin, ya sebagai kesunahan Nabi pakai cincin. Ada yang pakai cincin dengan maksud sombong. Ada yang pakai jam dengan maksud sombong. Sombong ini tercela. Mau pakai apa saja, sombong ini tercegah. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibru ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, jangan diambil. Yang
ya, merasa paling kuasa itu hanya Allah, merasa paling hebat itu hanya Allah, nggak boleh diambil dari Allah. Maka hukum isbal tadi ya, ini pendapat Imam Nawawi yang menurut saya mendekati kebenaran karena mengakomodir semua hadis. Kalau nggak sombong makruh, aktivitas yang kurang pas, tapi tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi kalau dengan kesombongan maka berdosa. Nah, kemudian di antara golongan yang disebutkan juga, kita cepat, al-mannan. Al-mannan itu adalah orang yang suka memberi tapi diungkit-ungkit. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tutbi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian ikuti sedekah kalian dengan diungkit-ungkit. Ini penyakit ini. Ya, memang sih rasanya kebiasaan ini dari kecil, Pak. Ya, kita dulu, saya masih kecil, misalnya kita suka bagi orang, terus dia punya makanan, kemudian dia nggak bagi saya gitu ya, awas ya, nanti kalau saya punya, nanti saya nggak bagi lagi kayak dulu bisa. Jadi kita dari kecil itu sudah punya karakter yang, jadi ini tercela. Jangan ikuti pemberian itu dengan disebut-sebut, karena itu menghapuskan pahala. Memang susah, Pak. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu pernah biasa ngasih kepada nama seorang sahabat namanya Mistah, ibnu ammihi, sepupunya, orang miskin, suka ngasih bulanan, karena dia orang miskin sering ngasih bulanan. Kemudian ketika terjadi peristiwa tuduhan zina kepada putrinya, siapa? Aisyah, yang kita sering dengar dengan hadithul ifk, tuduhan zina kepada Aisyah, termasuk yang ikut arus tuduhan itu adalah Mistah, sepupunya beliau yang sering dikasih. Abu Bakar kesal ketika akhirnya jelas bahwasanya Aisyah tidak berzina, Allah jelaskan dalam surat An-Nur. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan memberikan apa yang biasa saya berikan kepadamu, wahai Mistah. Ya, jadi diputus itu, saya nggak mau ngasih kamu lagi. Allah tegur, jangan, kalau mau kebaikan, fa'fu wasfahu, maafkan sebagaimana kamu mau dimaafkan Allah, mau diampuni Allah. Kenapa sama manusia, sama saudaramu tidak mau memaafkan? Kamu juga mau dimaafkan Allah kan? Ya. Maka ini memang susah ya, kita suka ngasih, tiba-tiba dia berlaku tidak pas kepada kita, kita pengen menyebut kebaikan kita. Sudah, nggak usah. Ya, la tutbi'u, Allah berfirman, jangan kalian ikuti shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, ngungkit-ngungkit, wal adza, nyakitin, ngasih tapi nyakitin. Ya, ngasih itu nyakitin tuh. Ya zaman sekarang sih nggak bisa dipukul rata ya. Zaman sekarang kita sering orang ngasih kemudian difoto, di video gitu Pak. Untuk kebutuhan dokumentasi suatu yayasan itu penting. Tapi kalau untuk pribadi baiknya nggak usah, karena kadang orang itu dia adalah pribadi yang punya izzah, punya iffah, kehormatan diri dijaga, bahkan dia nggak pernah minta-minta. Walaupun dia kurang, dia nggak pernah minta-minta, sampai orang mengira dia orang mampu. Tetapi ada orang yang tahu kemudian dia mau ngasih saja, tidak usah, mohon maaf, didokumentasi. Itu bagi orang miskin yang menjaga dirinya itu menyakiti dia. Kecuali ada tuntutan, ya, kemaslahatan yang lebih, misalnya perlu pertanggungjawaban karena itu donasi umat, perlu pertanggungjawaban, perlu difoto, maka ini silahkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan itu nggak usah, karena itu masuk kategori al-adza, menyakiti, karena bisa jadi yang dikasih adalah orang yang menjaga dirinya. Masya Allah, sudah bunyi ya. Ternyata masih banyak yang belum sempat kita bahas. Ala kulli hal, selanjutnya tadi ada pembahasan syekh orang tua berzina, kemudian raja yang banyak dusta, orang miskin yang berlaku sombong. Kenapa orang miskin berlaku sombong? Ini masuk dalam ancaman, karena umumnya orang sombong itu karena punya. Orang sombong itu karena punya. Dia punya ini dan itu, dia sombong di hadapan manusia. Ada orang nggak punya, kemudian dia sombong, maka ini karakternya buruk sekali. Sudah tidak punya tapi sombong, sehingga
nggak pas, nggak layak. Umumnya yang terjebak dalam karakter buruk kesombongan adalah orang yang punya. Orang miskin tapi sombong. Nah, ini terancam. Nah, ini hati-hati. Nah, mungkin ini pembahasan ringkas sekali terkait golongan-golongan yang mendapat 4 ancaman. Tidak Allah lihat, tidak Allah ajak bicara, ya, tidak Allah sucikan, dan baginya azab yang pedih. Ini semua dosa besar yang kita marilah kita berupaya untuk menghindar darinya. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan tanya jawab sebentar sebelum kita tutup. Tafadhal kalau ada, silahkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah maksudnya melihat itu dalam arti seperti manusia melihat? Maka ini tidak. Jadi ini bahasa terjemah. Tetapi ketika kita membahas Allah yang maha mulia, itu kita harus menanggalkan segala karakter makhluk, dan kita tidak menggunakan logika-logika keseharian, logika-logika dunia ini kepada Allah, karena Allah itu kaidahnya laisa kamitslihi syai'. Tetapi ketika hadis berbunyi demikian, ya, melihat, kita isbat kepada Allah, Allah itu melihat. Kita menetapkan Allah itu melihat, tapi melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk. Allah berbicara, bicaranya Allah tidak seperti bicaranya, itu langsung dihadirkan. Jadi ketika membaca hadis menjelaskan sifat Allah, hadirkan secara otomatis bahwasanya sifat itu tidak seperti makhluk. Paham ya? Jadi ketika dibilang Allah mencuekkan, jangan langsung kita pikir seperti cueknya tadi ketika saya sampaikan, cuma analogi. Kalau manusia diam itu biasanya karena karena marah. Sebatas itu, bukan berarti Allah sama seperti kita. Apa ya? Maka ini harus dihadirkan. Ketika membahas nas sifat, nas nama-nama Allah dalam Al-Quran maupun hadis, maka hadirkan Allah tidak seperti makhluk. Seperti apa? Wallahu a'lam. Karena akal kita ini, Pak, memang dibuat terbatas. Kita tidak bisa menerka. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terka. Banyak, bukan ada. Terkait hal-hal yang ghaib. Makanya ketika sudah bicara yang ghaib, pegangan kita itu hanya kepada nas. Dan diyakini. Kita pegangan kepada Al-Quran bagaimana berbicara, hadis bagaimana bicara, kemudian dipegang tanpa harus dicek secara akal masuk akal atau tidak. Itu kalau kita interaksi dengan hadis-hadis bicara masalah ghaib. Maaf, kita harus menghadirkan itu, ya. Ya. Karena memang akal kita dibuat terbatas, dan memang ujian pertama orang beriman adalah mengimani yang ghaib. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Maka ketika kita dihadapkan kepada yang ghaib, istislam, menyerah. Enggak boleh dinafikan.
Karena dalam memahami nama dan sifat Allah, jamaah sekalian, itu kaum muslimin ada tiga. Ada tiga. Ada yang mengisbat, menetapkan nama dan sifat Allah tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa yang bila kaifin wala mithlin dan seterusnya yang disebutkan kaidah para ulama. Jadi dia menetapkan, Allah menyebut dirinya seperti apa, kita tetapkan, tapi tidak sama dengan makhluk. Ada dalam nama dan sifat Allah yang menetapkan nama tapi sifat tidak. Ada yang golongan ketiga yang menafikan nama dan sifat Allah karena khawatir terjebak dalam imajinasi. Daripada nanti kita berimajinasi tentang Allah di hari kiamat, misalnya tadi Allah cuek, kemudian saya berimajinasi, sudahlah, saya menafikan nama dan sifat Allah. Jadi ketika Allah menyebut dirinya As-Sami, Sami itu nggak ada artinya. Sami itu kan dalam bahasa Arab artinya apa? Maha mendengar. Basir, maha melihat. Golongan yang ketiga mengatakan sudah, ini ditutup saja. Ketika Allah menyebut dirinya As-Sami, nggak usah diartikan. Sami'un bila sama', basirun bila basar. Mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan. Pokoknya begitu. Ini orang Jahmiyah. Jahmiyah ini sebagian besar ulama mengkafirkan. Karena kalau menafikan nama dan sifat Allah, seolah-olah Allah itu adalah zat yang tidak berbentuk sama sekali. Dalam arti zat yang tidak ada, karena tidak ada sifatnya. Maka itu yang ingin saya sampaikan. Maka kita ketika bicara sifat Allah tidak menghadirkan logika-logika yang liar. Nah. Itu kan bicaranya sekarang di alam dunia. Nah. Yang tadi saya maksudkan di akhirat. Nah. Artinya bahwa alamnya sudah berbeda, tentu menerjemahkan mukhalaful hawadits. Nah. Itu harus berbeda. Betul. Harus beda. Kalau tadi bilang Allah beda sama makhluknya, memang iya di Nah. dunia. Nah. Di dunia, tapi nanti di akhirat lain lagi alamnya. Betul. Di akhirat beda. Alam yang berbeda. Tidak sama logika. Kan cara gampangnya logika di akhirat berbeda. Kita ingat hadis di mahsyar itu didekatkan matahari sedekat satu hasta. Kemudian ada yang berkeringat, kata Nabi, sampai lutut. Ada yang berkeringat sampai pinggang. Ada yang berkeringat sampai dada. Ada yang tenggelam dengan keringat. Padahal mereka kumpulnya bareng. Secara logika dunia itu nggak masuk, betul nggak? Air itu kan sama rata, mengenai seluruh wilayah, seluruh kubangan lah. Nggak bisa yang satu tenggelamnya cuma sekaki, yang satu nggak bisa. Tapi ini sudah beda alam. Maka tidak seperti itu. Maka ketika Allah tidak memandang, di sini ulama menjelaskan tidak memandang dengan pandangan rahmat, bukan berarti dia nggak kelihatan. Tidak memandangnya dengan, karena Allah itu muhitun bikulli syai'. Allah itu menguasai dalam arti mencakup penglihatannya, pendengarannya, segala sesuatu. Mau pelan suaranya, mau kecil barangnya, sekecil apapun yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop dan lain sebagainya. Allah itu muhitun bikulli syai', maha mengetahui segala. Makna tidak melihat di sini tidak memandang dengan pandangan rahmat. Artinya Allah tidak ridho. Itu maksudnya. Nah, semoga bisa dipahami Pak ya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Pertanyaan Bapak selalu tajam, bagus. Jazakumullah khair. Nah. Mungkin ada lagi? Atau cukup? Cukup. Baik. Jazakumullah khair katsira. Terima kasih telah menyimak. Semoga menambah iman dan takwa kita, dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Allah berikan kehidupan kita kehidupan yang mulia di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.